Ini dia, ini si penghalang, dan ini kamu untuk 12 Oktober 2025. Kita cek bersama energi dia. Kartu sudah aku shuffle ya teman-teman. The Lovers. 7 koin. 7 of Wands. Aku merasa ini energi kamu dan dia ya. Ini energi kamu dan dia. Dia merasa terikat dengan kamu. Ya, dia merasa terikat dengan kamu. Dia merasa kamulah cinta sejati dia gitu loh. Walaupun saat ini mungkin dia dikelilingi beberapa orang lain ya, dia sedang memikirkan kamu. Dia berharap dia dan kamu bisa bersatu kembali. Ya, dia bersyukur bertemu kamu. Ya, kenapa? Karena dia merasa berharga ya. Dia merasa berharga ya. Setelah bertemu kamu dia merasa berharga, dia merasa bisa menerima dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri gitu loh. Kamu memberikan impact yang begitu besar pada dirinya. Ya, untuk dia bisa mengenali dirinya sendiri ya, bukan mencari orang lain tapi lebih menerima dirinya sendiri. Diri dia yang sejati gitu loh, guys. Ya, dia merasa selalu terhubung dengan kamu. Dia merasa kayak kamu tuh selalu menghantui dia kemanapun dia pergi ya. Dengan siapapun dia saat ini. Apapun aktivitas dia. Dia tuh merasa kamu ada di samping dia gitu. Ya, dia bersyukur loh bertemu kamu itu membuat dia membatasi dirinya tidak lagi seperti yang dulu. Entah dia tebar pesona ya. Atau mencari kebahagiaan di luar dirinya. Dia merasa bahagia. Ketemu kamu itu dia merasa utuh. Ya, dan si penghalang juga lagi sedang memperbaiki diri ya. Dia lagi memperbaiki dirinya. Dia mulai sabar, mulai tenang, mulai bisa menerima keadaan ya. Walaupun dia cukup sedih di sini. Ya, dia sedih karena ya ini dia merasa keuangan dia itu kayak stuck gitu lah, tidak ada perkembangan ya. Tapi dia berusaha terus untuk memperbaiki dirinya, mencari peluang-peluang yang lain, peluang baru ya. Dia lagi improve juga sama seperti kamu, dia sedang memperbaiki terutama finansial di sini ya. Sedangkan kamu lagi ini ya, membatasi teritorial kamu atau membatasi ini ya, pikiran kamu ya dan tindakan kamu. Kamu kayak tidak mau diganggu siapapun gitu loh ya. Kamu saat ini lebih tajam loh, tidak mau mendengarkan ini ya omongan-omongan yang nggak penting buat kamu gitu loh ya. Ya apalagi kamu juga nggak mau ini ya melekat dengan dia. Kamu nggak mau terikat dengan dia. Kamu udah kayak bodoh amat kayak gitu ya ini ya. Kamu juga tidak lagi peduli opini-opini orang terhadap kamu. Kamu lebih kayak dirimu tuh berharga gitu loh. Oh dia sama guys, dia dan kamu merasa berharga ya. Sinergi ya, kamu merasa dirimu berharga dan kayak nggak ada lagi yang bisa nyakitin kamu gitu. Kamu semakin kuat di sini ya, kayak kamu bisa mengatakan tidak pada orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kamu gitu. Kamu ingin ketenangan, kamu ingin lebih fokus ke dirimu sendiri, kamu ingin mencapai puncak tujuan hidupmu di sini ya. Kayak nggak ada orang lagi yang bisa mempengaruhi kamu gitu. Kamu benar-benar mendengar kan suara hati kamu ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini dia merasa berharga ketemu kamu, kamu pun juga ya. Kamu membatasi diri kamu, tidak lagi mudah percaya dengan omongan orang lain ya, atau segala sesuatu yang bersifat instan yang malah merugikan ini ya, karir kamu, kesehatan kamu, jati dirimu gitu loh. Kamu kayak lebih hidup saat ini. Selanjutnya, 10 tongkat, 2 tongkat, 5 koin. Ya, ini guys, dia capek, dia lelah, ya dia merasa banyak orang yang memanfaatkan dia gitu loh. Ya, dia lagi mengurus banyak kerjaan guys. Ya, dia sering melihat kamu di sini. Ya, dia merasa hanya kamu yang bisa memahami dia, hanya kamu yang bisa mendengarkan suara hati dia gitu loh. Ya, hanya kamu yang bisa mendengarkan lagu-lagu di hatinya dia. Ya, bukan lagu beneran guys, tapi lebih keinginan jiwa gitu loh. Kamu mendamaikan jiwanya dia. Dia di sana lagi kayak capek, banyak orang-orang yang kayak membutuhkan dia gitu. Dia kerja nggak ada istirahatnya di sini. Dia lagi dia lagi menghandle banyak orang dan kayak nggak kuat gitu loh.
Kayaknya dia kayak semua itu dibebankan kepada dia gitu. Capek guys dia di sini. Ya kayak nggak sanggup, tapi dia nggak mau ngomong gitu. Dia tuh lebih menderita daripada kamu. Makanya ketika kamu menghubungi dia, dia diam saja, tidak ada suara. Dia ingin bilang bahwa dia juga sakit hati, dia juga menderita gitu loh. Ya semenjak dia dan kamu berpisah itu masalah datang bertubi-tubi, tidak ada hentinya sampai hampir menyerah gitu ya, tapi terus dia melangkah maju ya, dia yakin semua keadaan akan menjadi lebih baik gitu, apalagi sudah ketemu kamu ya, seseorang yang menyadarkan dia bahwa dia itu berharga. Dua tongkat, dia dan si penghalang lagi renggang, lagi sering berjauhan ya, karena dia sering bekerja gitu kan, lagi renggang ya. Si penghalang juga merasa kosong di sini, merasa kayak bersama tapi kayak nggak ada hubungan spiritual gitu loh, tidak ada hubungan emosional ya. Dan kamu nih, ini bisa juga ibu kamu ya, atau kamu sendiri yang lagi sakit ya. Ini kayaknya energi ibu kamu deh. Ya, ibu kamu lagi sakit, kangen dengan kamu. Ya, ini bisa juga kamu kangen dengan dia. Sebenarnya cara dia menyakiti kamu itu adalah cara kamu mungkin tanpa sengaja kamu melukai hati orang tua kamu, terutama ibu kamu. Ya, hubungan dia dan kamu ini cerminan hubungan kamu dengan orang tua kamu, supaya kamu memaafkan kekurangan orang tua kamu gitu loh. Cara dia melihat kamu itu cara kamu melihat kekurangan orang tua kamu ya. Ini bukan aku menghakimi atau menggurui. This is all about energy ya. Energi, rantai energi, roda karma hidup kamu ya. Jadi nggak ada gunanya menyalahkan orang lain terus-menerus. Apa yang kamu perbuat hari ini akan berbuah di kemudian hari. Ya, ini kamu kayak kangen dengan dia, merasa kehilangan. Padahal di sini dia juga capek gitu loh. Ya, kamu mungkin agak salah paham ya. Apa dia sudah bahagia dengan yang lain ya? Dia nggak baik-baik saja, tapi dia merasa hidup harus terus berlanjut gitu, sama seperti kamu. Ya, kamu merasa gini ya, dirugikan secara finansial juga gini ya. Kayak dia merusak beberapa kesempatan kamu ya, atau masa muda kamu yang terbuang sia-sia hanya karena ini ya, menuruti keinginan dia gitu ya. Dia hadir di hidup kamu supaya kamu memaafkan kekurangan orang tua kamu. Ya, entah kamu terlalu terikat dengan orang tua kamu atau kamu tidak ada ikatan emosional atau tidak ada dukungan dari orang tua kamu ya. Si penghalang juga lagi hampa. Ngeri sekali ini. Ini isinya kok 10-10 semua. Oh. Nah, dia ingin bilang kepada kamu, dia lelah saat ini ya. Lihatlah, ini ada seseorang yang tercabik pedang ya. Ini adalah simbol dari kelelahan ya. Pikiran yang kacau, semrawut, capek ya. Banyak orang yang kayak nggak menghargai dia gitu. Dia tidak dilihat sama seperti dia tidak melihat kamu ya. Everyone see him gini ya. Dia tuh kayak nggak dihargai gitu loh ya, kayak tidak terlihat, invisible gitu. Dia banyak berjasa di sini. Dia tuh seperti kamu, suka mengorbankan dirinya untuk orang lain ya, kayak lebih all out gitu loh guys ya, tapi kadang tidak dihargai gitu, bocor energinya karena dia belum ini ya membalas kebaikan kamu gitu ya. Kayak capek banget loh di sini, kayak stres, pikirannya tuh kayak pengen meledak gitu loh ya. Capek, kayak nggak bisa keluar ya karena ada tanggung jawab finansial yang nggak bisa ditunda gitu. Ya apalagi kalau dia sudah ada keturunan gitu ya. Kebutuhan finansial tuh nggak bisa ditunda, jadi dia mengorbankan dirinya untuk keluarganya dan orang-orang ya. Nggak kurang dihargai deh. Di sini selalu muncul ya. Ini kemarin juga muncul, hari ini juga muncul. Capek, dia lelah, stres. Sekujur tubuhnya tuh pegel-pegel, rematik, lindu, loro boyok, kamu bisa nambahin ya. Dan si penghalang ini ya, kenapa dia tidak bisa benar-benar lepas dari dia? Dia dibesarkan dari lingkungan yang toksik ya. Dari lingkungan yang kayak memforsir dia juga untuk selalu terlihat sempurna ya di mata orang-orang gitu ya. Ini ya, kayak dia dibesarkan dengan cara yang begitu keras juga gitu loh. Harus sukses, harus berhasil ya. Tidak menghiraukan dia bahagia atau tidak gitu. Ya ada seseorang yang membuat dia takut di sini. Ya lingkungan dia juga toksik dulunya ya, entah lingkungan keluarga atau lingkungan kerja dia gitu. Ya
Dia kayak pengen jalan-jalan tapi nggak bisa gitu. Ada kegiatan juga yang mengikat dia. Nah, kamu juga lagi ini ya, kamu lagi happy, ingin sendiri, ingin tenang, ingin ibadah, ingin melekat, ingin bersekutu dengan Tuhan gitu. Ya, kamu saat ini merasa tidak, it's not the time for asmara gitu. Ini bukan lagi tentang cinta ya. Kamu ingin kayak lebih mengenali dirimu ya. Mungkin kamu juga belajar kitab suci keyakinan kamu gitu loh. Ya, kamu lebih tenang, lebih kalem. Meskipun banyak angan-angan yang ingin kamu sampaikan ke dia, yang ingin kamu tulis ke dia, kamu tahan di sini. Kamu udah nggak peduli dia mau dengan siapa, dia mau bahagia dengan siapa, kamu udah nggak peduli. Ya, kamu lebih nyaman sendiri. Ya, kamu lebih ingin tenang. Ya, lebih hening, lebih banyak ibadah lah, berdoa apapun ya. Yang ini ya, yang berhubungan dengan Tuhan gitu loh ya, ingin ketenangan. Selanjutnya, 3 cawan, 6 cawan, the magician. Ini guys ya, kayak banyak orang yang dekat dengan dia, ada beberapa orang lain yang tertarik dengan dia gitu. Ini mereka juga rupawan ya, juga menarik ya. Tapi dia udah trauma, dia takut mendekat orang baru. Ya, karena dia udah nggak berfungsi guys ya, tubuhnya itu nggak berfungsi. Setiap dia mendekati orang lain, ya hasrat dia mati, tertutup, terkunci olehmu dan kayak ini loh. Ini happy ya, mereka itu happy. Ya. Dan kayaknya dia enggan untuk mendekat lebih dekat gitu loh ya. Mereka happy ya. Mereka nggak tahu siapa dirinya, hanya kamu yang mengenal dirinya. Dia ingin bilang kamu tidak tidak terbandingkan oleh siapapun gitu loh. Dan si penghalang ini lebih fokus ke keluarganya ya. Kayak dia dibesarkan dari keluarga yang solid ya, atau tradisi budaya lama gitu loh. Ya, makanya dia nggak bisa lepas di sini. Dia kayak juga bisa ini ya, berusaha untuk healing ya, menerima keadaan dia. Ya, dia ada teman dari masa lalunya di sini yang sayang dengan dia gitu. Ya, tapi nggak bisa lepas dari si dia. Ya, karena tradisi di keluarganya. Dan the magician, ada gambar monyet di sini. Ya, ini adalah simbol spiritual dari kecerdasan ya. Kayak kamu ini orangnya cerdas gitu ya. Kamu nggak pernah berhenti gitu. Walaupun dia sudah menghancurkan kamu di titik nol. Kamu ada aja lincah, ada aja rezeki, ada aja peluang lain gitu loh. Ya, kamu harus bisa mengontrol pikiran kamu. Ya, kamu hebat di sini, lincah, tangguh ya. Terlalu banyak ide di kepala kamu sampai kamu kayak ini loh, kecerdasan kamu itu kadang menyiksa dirimu sendiri. Ya, ini kamu perlu mengontrol pikiran kamu. Ya, banyak angan-angan yang ingin kamu wujudkan sampai kamu ini stres. Ya, karena energi kamu itu terlalu besar gitu. Kamu diminta untuk lebih self control ya. Self control, memperbaiki diri, mana yang penting untuk kamu gitu. Nggak semua harus kamu kerjakan, itu malah menyiksa diri kamu sendiri. Ya, kayaknya kamu ingin memperbaiki dirimu deh. Kamu udah yakin, kamu udah bersekutu dengan dirimu sendiri, kamu udah happy dengan dirimu sendiri di sini. Ya, makanya dia nggak bisa lepas dengan kamu karena kamu udah feeling a wholeness gitu loh. Ya, kamu udah hanya ingin hidup untuk dirimu sendiri dan Tuhan ya. Dan dia masih berkecimpung di pola lama ya, masih kayak tapi dia nggak bisa deh, dia nggak bisa, ya nggak bisa di sini karena kartunya ini ya, kayak susah gitu loh untuk membuka hati untuk orang lain. Ya, ini ya, ini perbaikan diri dan self control ya, perbaikan spiritual. Next. Nggak mau dia maunya kamu di sini. Nah, dia maunya hanya kamu, meskipun di sini ada sosok lain ya, mungkin lebih cantik, lebih ganteng, atau lebih menawan. Dia nggak mau, dia maunya kamu. Karena dia merasa cuman kamu yang bisa memahami jiwanya dia gitu loh. Kamu adalah kuncinya dia ya, kunci hatinya dia. Ya, kamu dan dia tuh bagaikan gembok dan kunci, saling melengkapi. Berbeda tapi saling membutuhkan. Dia juga membutuhkan ketenangan sama seperti kamu gitu loh. Dunia dia tuh keras ya. Dia butuh kamu sebenarnya untuk menenangkan jiwanya ya. Seperti itu. Saat ini pun kartu dibuka, dia kangen dengan kamu. Dia kangen dengan kamu setengah mati ya, sampai nggak bisa ngomong. Kadang dia tuh nggak percaya apa benar kamu benar-benar mencintai dia gitu ya. Dan si penghalang ini